Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2. Di sini kami akan mempresentasikan hasil penelitian kami mengenai penggunaan QRIS sebagai alat transaksi digital mahasiswa Sistem Informasi Universitas Singapura Bangsa Karawang. Untuk memenuhi tugas ujian akhir semester, mata kuliah Statistika dan Probabilitas dengan dosen pengampu Muhammad Jajuli, SSI, MSc. Sebelum kita masuk ke pembahasannya, kita akan memperkenalkan anggota dari kelompok 2. Yang pertama itu ada Habib Akbar Al-Rizki, Rangga Mukti Daniswara, dan Stepan Cinta Silwati. Next. Adapun pembahasan yang akan kami bahas di presentasi kali ini, yang pertama itu ada judul, yang kedua itu adalah alasan memilih judul, yang ketiga ada tujuan penelitian, objek penelitian, sampel, responden, visualisasi data, pemusatan data, uji hasil, dan yang terakhir itu ada kesimpulan. Next. Oke, di sini kita akan membahas tentang alasan mengapa memilih judul penggunaan QRIS untuk mahasiswa sistem informasi. Jadi dalam era digital saat ini, QRIS itu menjadi alat transaksi digital yang populer di berbagai sektor, termasuk di kalangan mahasiswa sistem informasi Universitas Singapura Bangsa Karawang. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengevaluasi sejauh mana mahasiswa sistem informasi menggunakan QRIS sebagai metode pembayaran digital sehari-hari. Dengan tujuan lainnya juga itu adalah untuk mengidentifikasi apakah QRIS dapat menjadi solusi efektif untuk tantangan pembayaran digital di tengah digitalisasi yang terus berkembang. Next. Dan untuk tujuan penelitian itu adalah untuk mengetahui dan menganalisis penggunaan QRIS sebagai alat transaksi digital mahasiswa sistem informasi dengan menggunakan metode statistika deskriptif dan inferensial. Yang kedua itu adalah untuk mengukur rata-rata frekuensi penggunaan QRIS sebagai alat transaksi digital mahasiswa sistem informasi Universitas Singapura Bangsa Karawang. Dan yang terakhir itu untuk penelitian ini juga diharapkan untuk dapat memberikan masukan dan rekomendasi bagi pihak-pihak terkait seperti Bank Indonesia, penyedia layanan e-wallet, pedagang, dan akademisi untuk meningkatkan perkembangan dan pemanfaatan QRIS di Indonesia. Next. Nah, untuk objek penelitiannya itu adalah mahasiswa program studi Sistem Informasi di Universitas Singapura Bangsa Karawang yang aktif dalam menggunakan QRIS sebagai alat transaksi digital. Terus untuk mahasiswa yang terlibat dalam penelitian ini itu merupakan responden yang memiliki pengalaman menggunakan QRIS untuk melakukan pembayaran dalam berbagai konteks, seperti pembelian barang, pembayaran layanan, ataupun transaksi keuangan lainnya di kehidupan sehari-hari. Next. Baik, untuk pemaparan materi selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Untuk Habib, dipersilakan. Oke, terima kasih kepada Stefani yang telah mempersilahkan saya untuk melanjut ke materi selanjutnya, yaitu instrumen penelitian. Penelitian yang kami lakukan menggunakan data primer, yaitu yang berasal dari kuesioner yang dirancang untuk mengumpulkan data mengenai frekuensi penggunaan QRIS. Nah, jika ingin melihat datanya, bisa klik link di bawah ini. Boleh di next. Sampel yang diambil adalah sebanyak 48 responden. Sedangkan untuk respondennya adalah mahasiswa program studi Sistem Informasi Fakultas Ilmu Komputer Universitas Singapura Bangsa Karawang. Next. Untuk visualisasi data, sebanyak 1 kali ada 37,5%, sebanyak 2 kali ada 35,42%, sebanyak 3 kali ada 14,58%, sebanyak 4 kali ada 6,25%, sebanyak 5 kali sampai 7 kali adalah 2,08%. Ini adalah data penggunaan mahasiswa menggunakan QRIS. Boleh di next. Ada isu yang beredar bahwa frekuensi penggunaan QRIS sebagai alat transaksi digital mahasiswa Sistem Informasi Universitas Singapura Bangsa Karawang lebih dari 2 kali sehari.
Survei dilakukan untuk mengetahui kebenaran isu tersebut dengan menanyakan beberapa frekuensi penggunaan QRIS per hari kepada 48 mahasiswa sistem informasi Unsika dengan data sebagai berikut. Ujilah apakah isu yang beredar itu benar. Gunakan alfa dengan 5%. Next. Untuk ukuran pemesan data, ini kita memakai SPSS. Nah, di sini ada MEAN sebanyak 2,38%, ada median 2, ada standar deviation 2,481, dan modus yaitu 1. Oke, untuk materi berikutnya akan disampaikan oleh teman saya Rangga. Oke, terima kasih Habib. Selanjutnya mungkin akan menjelaskan mengenai uji hasil penelitian ya. Nah, di sini eh, kita pertama ada announcement dulu. Nah, kalau nilai sigma itu lebih dari alfa, maka datanya itu normal. Tapi kalau nilai sigma kurang dari alfa, itu datanya nggak normal. Nah, kalau normal itu nanti datanya menggunakan one sample t-test. Tapi kalau nggak normal, kita bakal pakai one sample sign test. Nah, dari yang tadi soal yang Habib, bukan soal ya, studi kasus yang Habib bacain. Nah, ini ada kita buat diketahuinya dulu. Di sini mu nolnya sama dengan 2 ya. Lalu banyak datanya 48, H0-nya itu kurang dari 2, lalu H1-nya lebih dari 2. Lalu untuk taraf nyatanya sebanyak 5% atau 0,05. Di sini pertama kita akan melakukan uji normalitas dengan SPSS ya. Didapat ada dua tabel nih Kolmogorov-Smirnov sama Sapiro-Wheel. Karena datanya itu cuma 48 ya atau kurang dari 50 itu, kalau kurang dari 50 kita gunainnya Sapiro-Wheel. Nah, jadi kita fokus pada tabel Sapiro-Wheel aja. Di tabel Sapiro-Wheel didapatkan signya itu kurang dari 0,001 gitu. Nah, dari sini aja angka signya aja udah kurang dari, artinya itu angkanya mungkin lebih kecil daripada 0,001. Nah, tapi kan kita lihat di sini angkanya kurang tepat, maka perlu dilakukan increase desimal dengan copy paste di Excel gitu. Jadi di Excel itu ada fitur namanya increase desimal, kita copy aja di sana, lalu setelah di increase, barulah keluar angka lebih jelasnya gitu. Didapatkan signya itu 0,000 sekian, terus lalu ada angka yang muncul belakangnya 14292. Nah, itu tuh jelas lebih kecil daripada alfanya, yaitu 0,05. Nah, kita bisa simpulin nih dari announcement yang di atas. Berarti data ini tidak normal karena signya aja kurang dari alfa. Nah, karena tidak normal, maka kita lakukan one sample sign test seperti itu. Lalu nextnya di sini ada announcement lagi kalau signya itu lebih dari alfa maka H0 diterima. Tapi kalau sebaliknya, kalau signya kurang dari alfa maka H0 ditolak. Nah, kita masih pakai SPSS lagi di sini. Ini adalah uji one sample sign test ya. Lalu kita dapat di sig to tailnya itu yaitu 0,472. Nah, dari sini kita tahu bahwa H0 itu bakal diterima karena signya itu lebih dari alfa. Karena signya aja 0,472. Alfanya itu kan 0,05. Jadi lebih besar lah, signya lebih besar daripada alfa. Maka H0 diterima. Lalu dapat dinyatakan bahwa penggunaan QRIS sebagai alat transaksi digital para mahasiswa sistem informasi OJK itu nggak lebih dari 2 kali dalam seharinya. Lalu ini manualnya kita kan ada 3 uji hipotesis dari eh, one sample scientist ini. Nah, kita ini pakai yang uji hipotesis yang B karena patokannya pada H0 dan H1-nya. H0 di sini kurang dari dan H1-nya itu lebih dari, maka kita gunakan hipotesis uji B. Lalu di hipotesis uji B, statistik ujinya itu yaitu S sama dengan S min ya. Jadi nanti S-nya kenapa 18 di sini kita bisa lihat dari si tabel yang di bawah ini, yaitu frekuensi itu adalah data-data yang tadi ada disebutkan oleh Habib yang di soal itu. Ini data-datanya kayak gini ya kan sama. Terus di bawahnya ada XI dikurangi mu nol. Nah, ini mu nolnya ini adalah 2 yang tadi di slide sebelumnya ya. Lalu XI-nya itu adalah frekuensi. Jadi jika jika 3 kurang 2
maka kan ada sisa 1. Jadi itu plus kita hitungnya. Namun jika 1 dikurangi 2 itu kan minus. Jadi kita tulis minus. Namun jika bagian 2 nih, 2 dikurangi 2 itu kan 0. Maka itu nggak ditulis, itu nggak dianggap sama kita. Seperti itu. Nah, karena statistik ujinya tadi S sama dengan S min, maka kita perlu menghitung yang minusnya ada berapa. Di sini minusnya itu ada 18. Jadi kita taruh S-nya itu sama dengan 18. Lalu di sini statistik ujinya, hipotesis ujinya bilang kalau tolak H0 jika P-nya dalam kurung S kurangi S min, lalu B dalam kurung N, 0,5. Nah, lalu dibandingkan dengan alfa. Nah, kita masukin rumusnya tadi S minnya 18, lalu banyak datanya 48, lalu tarafnya 0,5 tadi ya. Nah, ini tuh yang bagian B 48,0,5 ini kita perlu pakai tabel binomial yang dimana nanti tabelnya berarti patokannya N-nya itu 48, lalu X-nya itu berarti karena S min ini 18 berarti patokan X-nya dari X0 sampai X18. Kenapa di sini cuma ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7? Cuma ada 7 doang karena eh, X, X0 sampai X11-nya itu cuma 0,000. Jadi itu nggak berguna kalau dimasukin. Jadi yang kita masukin hanya 0, dari X11 sampai X18 aja deh pokoknya. Ini hasilnya jadi 0,0619. Nah, 0,0619 itu lebih dari alfa, yaitu alfanya 0,05. Maka H0-nya diterima. Jadi dari yang manual sama yang SPSS sama-sama diterima. Nah, kesimpulannya bahwa masih sedikit sekali penggunaan QRIS pada mahasiswa sistem informasi Unsika per harinya, karena cuma kurang dari 2. Padahal QRIS itu merupakan metode pembayaran yang jauh lebih aman dibandingkan transaksi uang tunai, karena dapat terhindar dari transaksi uang palsu kan. Nah, hal ini dapat menjadi masukan bagi pihak-pihak yang tadi disebutin Stefani, Bank Indonesia, penyedia layanan e-wallet, pedagang, akademis ya, untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas layanan QRIS, serta buat melakukan penelitian lebih lanjut mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi niat dan perilaku pengguna QRIS ya. Oke, selanjutnya mungkin akan dikembalikan lagi ke Stefani selaku moderator. Baik, terima kasih kepada kelompok 2 yang sudah memaparkan hasil dari penelitian ini. Mungkin demikian isi presentasi yang telah kami buat kali ini, dan semoga apa yang sudah kami buat atau sudah kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kekurangan, kami mohon maaf, karena kesempurnaan hanya milik Tuhan Yang Maha Esa. Mungkin cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.